Selama 1000 tahun nggak ada yang ribut bahwasanya Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Ini kan yang diributkan Ubaidillah nih. Ya. Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa. Ya kan katanya Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa karena nggak ada catatan ini. Ya. Di situ aja sebenarnya kan? Iya, itu aja yang utamanya itu. Apabila kitab sudah ditemukan, maka istifadah itu batal. Nah sekarang kitabnya sudah ditemukan, Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Anaknya hanya 3, Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali, dan Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan mereaksi dan kembali akan membagikan satu buah video yang dimana di sini Bapak Hanif Al-Athos ini ya, itu di acara podcastnya yaitu Bang Ari Untung ya teman-teman ya, yaitu tentang terkait masalah nasab ya. Jadi kata Hanif Al-Athos ini ya, para habib-habib ini dilarang untuk membanggakan nasab ya. Jadi dilarang untuk membanggakan yaitu nasab dari leluhurnya, dari kakek-kakeknya. Karena itu adalah perbuatan jahiliyah dan tidak boleh juga menyerang nasab orang lain ya. Namun ya teman-teman ya, ketika kita melihat ya ceramah-ceramah dari para habib-habib Alawi ini ya, itu mereka juga ternyata membanggakan nasab-nasab dari leluhurnya. Bahwasanya kakek saya ini ya memiliki karomah, memiliki keramat. Dan bahkan yaitu Bahar bin Smith juga mengatakan bahwasanya di dalam tubuh kami ini ada darah yang mengalir, darah suci. Apakah itu bukan membanggakan nasab juga ya teman-teman ya? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke teman-teman, lebih lengkapnya mari kita simak videonya. Artinya Nabi SAW di situ menegaskan membangga-banggakan nasab adalah perbuatan jahiliyah. Jahiliyah juga. Makanya Imam Haddad sampai mengatakan kun kama jaddak wa illa anta imamah wa surah wa syifil magsurah. Ketika ada sekelompok orang lagi bangga-banggain kakeknya, dia mengatakan apa? Kun kama jaddak, jadi seperti kakekmu. Itu cuma ngebangga-banggain doang, bisanya jadi kayak kakekmu. Kalau kamu nggak jadi kayak kamu tuh tong kosong nyaring bunyinya. Imamah wa surah wa syifil magsurah. Asirah wa surah wa syifil magsurah. Jadi yang pertama kata Nabi, perbuatan jahiliyah itu membangga-banggakan nasab haram. Makanya kalau yang habaib dari kalangan Ba'alawi, kalau dia ada buku nasab itu untuk mendata supaya dia tahu identitas dirinya, supaya dia tahu siapa keluarganya, supaya bisa dijaga. Itu ditulis haram membangga-banggakan nasab. Ditulis itu ditulis. Ini amanat, ini harusnya jadi motivasi untuk kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan termasuk perbuatan jahiliyah at-ta'nu fil ansab. Nyerang nasab orang lain. Jadi membanggakan nasab jahiliyah, tapi nyerang nasab orang lain juga jahiliyah juga. Enggak mesti harus nasabnya Nabi gitu kan? Enggak, umum. Nasab siapapun kalau diserang udah dosa. Jahiliyah. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud nyerang itu. Kemudian di hadis lain, sama hadis sahih juga riwayat Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan ithnani fin nasi huma bihim kufrun. Kata Nabi ada 2 perkara di tengah-tengah orang yang mana 2 perkara ini merupakan bentuk kekufuran, kata Nabi SAW. Kufur. Cuman ulama menafsirkan di situ maksudnya kufur ay min khisalil kufar, kebiasaannya orang kafir. Apa di antaranya? Itu at-ta'nu fil ansab, kata Nabi. Nyerang nasab orang lain. Ini hadis sahih juga. Nah, jadi kata Nabi membanggakan nasab jahiliyah, tapi nyerang nasab orang lain juga perbuatan jahiliyah. Bahkan bukan hanya jahiliyah, Nabi sebut kufrun. Nyerang nasab orang lain termasuk perbuatan kufur. Nah, Imam, kita kan memahami hadis ini dengan pemahamannya ulama ya, bukan asal sembarang memahami. Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi, seorang ulama besar, dalam kitabnya Faidul Qadir, dalam kitabnya juga Taisir, itu menjelaskan yang dimaksud dengan ta'an di sini, nyerang itu seperti apa? Binahwi qadhin fi nasabin thabata fi dhahir syara'. Menyerang nasab yang udah dianggap sah menurut zahir syariat. Nasab kalau menurut zahir syariat, secara zahir menurut syariat udah sah. Maka kalau diserang, itu yang Nabi sebut kufur. Itu kufur yang, langsung. Kufur bahasanya, kufrun. Kufrun itu maksudnya itu kebiasaannya orang kafir. Kalau orang Islam melakukan itu dosa besar. Itu yang disebut jahiliyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nasab yang udah diakuin? Di antaranya yang udah populer. Ya, antum Mas Ari bin Untung. Se-Indonesia udah tahu Ari bin Untung. Nggak ada yang ngingkari. Tahu-tahu ada orang datang dari Zimbabwe setelah 100 tahun ngotot, Ari itu bukan bin Untung. Padahal se-Indonesia udah tahu Ari bin Untung. Nah, pengakuan masyarakat Ari bin Untung itu dalam legitimasi syariat namanya syuhra istifadhah. Itu sah dalam pandangan syariat karena itu diakui oleh Rasulullah SAW konsep itu. Dan itu ijma, 4 madhab mengakui konsep itu. Jadi popularitas bahwasanya Ari bin Untung itu dalam pandangan syariat memberikan legitimasi bahwasanya nasabnya Ari itu anaknya Untung. Selama nggak ada bantahan dari bapak antum atau kerabat antum, selesai. Nah ini kayak masalah baik. Selama 1000 tahun nggak ada yang ribut bahwasanya Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Ini kan yang diributkan Ubaidillah nih. Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa. Ya kan katanya Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa karena nggak ada catatan ini. Ya. Di situ aja sebenarnya kan? Iya, itu aja yang utamanya itu. Utamanya itu. Ahmad bin Isa ini Ahmad bin Isa An-Nagib bin Isa Ar-Rumi
Ahmad bin Isa Rumi bin Muhammad al-Nagib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Bagir bin Ali Zain al-Abidin ibn al-Imam Husain as-Sibt ibn Fatimah ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Ubaidillah bin Ahmad itu. Nah, selama 1000 tahun gak ada yang ribut. Bahkan ulama pada ngakuin. Mas Ari nanti selesai ini saya akan hadiahkan buku. Ya, itu saya aja nih, saya santri orang bodoh. Saya santri orang bodoh. Saya bukan ulama. Saya melacak. Itu nggak kurang dari 140 ulama yang saya dapetin. Ada lagi orang Oman meliti nggak kurang dari 180 kitab. Bukan hanya ulama referensi yang tertulis ya gitu aja. Nggak kurang dari 180 ulama yang non Ba'alawi, yang mengakui nasab Ba'alawi, mengakui keabsahan nasabnya, mengakui status mereka sebagai Ashraf, sebagai Sadat, sebagai Husaini, keturunan Sayyidina Husain. Dan ulama-ulama ini eksternal semua. Yang dari madhab Hanafi, yang dari madhab Maliki, yang dari madhab Syafi'i, yang dari madhab Hambali, bahkan dari luar, dari kawan-kawan Salafi Wahabi, bahkan dari kalangan Syiah pun mengakui. Jadi dari lintas madhab, makanya sampai Grand Mufti Mesir ketika ditanya masalah ini, Syekh Ali Juma mengatakan, iya nasab ini sabitun bil ijma, sah secara ijma, konsensus. Ada kepentingan apa Syekh Ali Juma mengatakan itu? Karena ada kepentingan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tentang terkait masalah nasabnya, yaitu Hanif Al-Athas, yang dimana nasab Alawi ini itu bersambung ya, kata Hanif Al-Athas. Jadi sudah disaksikan oleh para ulama ya, dan para ulama itu katanya sudah mengisbat, sudah meyakini bahwasanya Ba'alawi ini adalah zuriat Nabi. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan yaitu bagaimana ya tanggapan penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani, yaitu tentang terkait ya pernyataan dari Hanif Al-Athas ini yang mengklaim bahwasanya mereka ini bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mari kita simak videonya. Bagaimana kita untuk mengetahui dia salah dan benar? Ya tidak ada lagi kecuali diverifikasi. Teu aya cenah eta syarat-syarat kitab-kitab eta pokona geus surah istifadah geus bae. Lamun wis surah istifadah ya wis sah. Sekarang kan sudah surah istifadah. Surah istifadah itu artinya populer. Sampun viral. Wis viral para habib iki turunan Nabi kan. Itu sudah katanya, kata Hanif Al-Athas. Kalau sudah surah istifadah ya sudah katanya. Harus diterima sebagai turun Nabi. Nggak bisa bos, nggak bisa. Surah istifadah itu dalam ilmu nasab itu ada definisinya, ada syarat-syaratnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayasbuta ma yukhalifu. Nasab itu memang termasuk sesuatu yang bisa untuk ditetapkan dengan popularitas. Cukup populer saja bahwa Kiai Suparman anaknya Kiai Ahmad, udah didengar di tengah masyarakat begitu ya sudah, nggak usah diteliti-teliti siapa dukun yang menyaksikan lahirnya Kiai Suparman dari istrinya Kiai Ahmad, nggak usah begitu. Tapi apabila sudah nyata ada bukti yang membantah, misal ternyata Kiai Suparman dari Kiai Ahmad ini hanyalah anak angkat, maka surah istifadah itu batal. Dalam kaidah ilmu nasab, idza wujidatir riqatu batalatil istifadatu. Apabila kitab sudah ditemukan, maka istifadah itu batal. Nah sekarang kitabnya sudah ditemukan, Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Anaknya hanya 3, Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali dan Husain. Teu aya putra anu ngaranna Ubaid. Teu aya putra anu ngaranna Ubaidillah. Teu aya putra anu ngaranna Abdullah. Nah kalau sudah begini, berarti surah istifadah itu batal. Katanya kan sudah ada di dalam kitab nasab abad 10. Yaitu kitab nasab yang pertama kali mencatat Ba'alawi sebagai turunan Nabi itu adanya di abad 10 Pak. Jadi orang yang diakunya ada di abad keempat, Ahmad bin Isa 345 Hijriah, baru ditulis 651 tahun kemudian. Jadi orangnya itu ada di abad keempat, baru dicatat punya anak namanya Ubaid ini tahun 996 Hijriah, 651 tahun dalam sebuah kitab yang namanya Tuhfatut Talib. Nah sebuah kitab, walaupun kitab nasab, kalau kitab nasab ini adalah termasuk kitab nasab hadisah, ini tidak bisa mengisbat orang-orang yang qadimah. La yumkinunal hadisu anin nasabil qadimi binaan ala ma warada fil kutubil hadisah. Kata ahli nasab itu dalam kitab Usulu Ilmil Ansab, bahwa la yumkinunal hadis, kita tidak mungkin berbicara anin nasabil qadim, tentang nasab yang sudah jauh di abad keempat, binaan berdasarkan ala ma warada fil kutubil hadisah, dengan berdasarkan kitab-kitab yang ada di tahun-tahun yang baru seperti 900 Hijriah, abad 9 Hijriah. Tidak bisa. Kalau bicara tentang Ahmad bin Isa ya kitabnya harus kitab abad keempat. Kalau tidak ada yang paling dekat, kalau tidak ada yang agak dekat, kalau tidak ada yang agak dekat berikutnya. Demikian cara bekerja ilmu sejarah dan ilmu nasab.
Kalau misalnya abad ke-10 ini disebutkan yang namanya Ahmad bin Isa punya anak Ubaid, tidak ada kitab yang menentang di abad sebelumnya, ini tidak jadi soal. Dalam dalam ilmu sejarah itu disebut argumentium ex silentio, yaitu kita memegang sebuah historiografi sejarah berdasarkan data yang kita temukan paling dekat dengan masa kejadian. Kecuali ada lagi nanti ditemukan yang lebih dekat lagi, bertentangan dengan yang kita temukan sebelumnya, maka yang kita temukan sebelumnya yang agak jauh ini hilang ihtijajnya, hujiyahnya dengan kitab-kitab yang kita temukan di abad-abad yang lebih dekat itu. Jadi di abad 10 dikatakan Ubaid punya anak, Ubaid adalah anak Ahmad, tapi bertentangan dengan seluruh kitab yang ada di abad 9, 8, 7, 6, 5 dan 4. Ini tidak bisa dijadikan dalil kitab-kitab baru ini. Kata Hanif Alatas kitabnya ada 140 kitab. Kitab apa itu? Kitab sejarah atau kitab tasawuf. Kitab nasabnya cuma Tuhfatul Talib, kemudian Tuhfatul Azhar, dan kitab Samsul Zahirah. Itu pun ditulis oleh mereka sendiri, Samsul Zahirah. Sedangkan kitab itu mulai adanya sejak abad ke-10 sampai sekarang. Abad 9 sampai abad di mana Ahmad bin Isa itu ada, tidak ada yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Maka ini secara ilmu nasab batilun maudhu'un mardudun munqati'. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani berkaitan tentang terkait yaitu Hanif Al-Athos, yang dimana ya banyak ulama-ulama katanya itu mengisbat, yang percayai bahwasanya Habib Ba'alawi ini adalah zuriat Nabi SAW. Namun ya teman-teman ya, ketika dijelaskan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani ya, berdasarkan kitab nasab ya, berdasarkan sejarah, berdasarkan filolog dan tes DNA, mereka ini tidak bisa apa-apa ya teman-teman ya. Ya seperti itu ya mereka ini teman-teman ya, hanya mengaku-ngaku. Ketika mereka ini ya disuruh untuk menunjukkan bukti ya, mereka ini malah tidak bisa menunjukkan ya, yang isinya malah ngalor ngidul ya teman-teman ya. Jadi saya lebih tepatnya itu malah lebih ilmiah, yaitu Kiai Imaduddin Al-Bantani ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja ya tentang berkaitan yaitu podcastnya Bang Ari Untung dengan Hanif Al-Athos, yang dimana Hanif Al-Athos itu ingin diakui sebagai zuriat Nabi SAW. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.